Pakaian adat di Sumatera Utara adalah ulos, di mana pakaian adat tersebut dibuat dengan kain ulos yang berbahan sutra dan diproses dengan cara ditenun. Ulos yang menjadi ciri khas bagi masyarakat Sumatera Utara sudah ada sejak lama dan secara turun-temurun dikembangkan masyarakat Batak. Kain ulos merupakan kain tenun khas suku Batak dan secara turun-temurun terus dikembangkan oleh masyarakat suku Batak. Kain ulos dibuat secara tradisional atau menggunakan alat tenun bukan mesin. Tempat pembuatan kain tradisional di Sumatera Utara paling terkenal di daerah Tapanuli Utara. Motif yang khas adalah motif gorga, di mana prosesnya masih menggunakan cara tradisional, menjadikan kain ulos begitu autentik. Mie gomak adalah masakan khas Batak Toba dan Batak Mandailing yang berasal dari wilayah Sumatera Utara. Masakan ini adalah hidangan khas daerah sekitar Danau Toba, mulai dari Porsea, Balige, Lagu Boti, Tarutung, hingga Tapanuli Selatan. Mie gomak juga dapat ditemukan di berbagai daerah di Sumatera Utara, mulai dari Medan, Siantar, Parapat, Labuhan Batu, Sibolga, hingga Deli Serdang. Tetapi, mie gomak sudah terkenal di berbagai provinsi dan juga beberapa masyarakat Indonesia yang berbeda provinsi yang menyukai hidangan khas Batak. Asal-usul nama mie gomak ini mungkin karena awalnya mie ini disajikan dengan cara gomak yang berarti ambil atau peras dalam bahasa Batak Toba. Mie akan digomak atau dipegang dengan tangan kosong sebelum disajikan di piring. Hingga sekarang, sebagian penjual masih menggunakan tangan yang dilapisi plastik atau sarung tangan untuk menyajikan mie gomak. Sedangkan penjual yang lain menggunakan sendok atau garpu. Tarian ini berasal dari suku yang terletak di daratan Sumatera Utara. Daerah tersebut yang meliputi Kabupaten Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Toba. Berdasarkan catatan sejarah, tarian ini pada awalnya merupakan sebuah tarian ritual yang sakral dan dipentaskan pada upacara-upacara kesembuhan, kematian, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, tari tortor menjadi salah satu bagian penting dari budaya adat suku Batak. Seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara, tarian tradisional Batak ini pun terpengaruh dan ikut berkembang menjadi tarian yang tidak hanya digunakan pada upacara tertentu saja. Kesenian ini kemudian digelar sebagai sebuah pertunjukan hiburan dan tontonan bagi masyarakat Batak. Melalui tarian tradisional ini, masyarakat tanah Batak menyampaikan seluruh doa dan harapannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peragaan sikap serta perasaan melalui tari tortor ini dianggap menggambarkan situasi dan kondisi yang alami. Oleh karena itu, tarian ini dianggap sebagai tarian yang bersifat sakral. Meski tarian ini kerap dipentaskan sebagai sarana hiburan masyarakat, tetapi tidak semua orang dapat mengadakan upacara tari tortor ini. Hanya orang tua dengan seluruh anaknya yang sudah menikah atau sudah tidak memiliki tanggung jawab untuk mengurus anak yang bisa mengadakan pesta tarian ini.
berjenis becak. Kendaraan yang satu ini menjadi ikon yang mendunia karena menggunakan sepeda motor jenis Birmingham Small Arms atau BSA. Dikutip dari website repositori USU, becak motor BSA ini merupakan salah satu angkutan umum roda 3 di kota Pematang Siantar. Becak ini pernah menjadi alat transportasi utama yang sangat digemari oleh masyarakat di kota Pematang Siantar. Untuk becak Siantar sendiri bisa dikatakan jenis transportasi langka untuk zaman sekarang. Becak ini berupa sepeda motor dengan tambahan roda dan bak penumpang di sampingnya. Bak penumpang itu pun didesain indah khas ornamen Siantar Simalungun. Masyarakat Batak Toba merupakan salah satu suku di Sumatera Utara dikenal selalu lekat dengan musik. Dalam upacara adat hingga keagamaan, musik harus dilibatkan. Alat musik ini biasa dimainkan untuk mengiringi tarian seremonial tortor atau biasa dikenal dalam istilah lokalnya sebagai adat ni gondang dohot tortor. Gendang atau gondang dalam bahasa Batak adalah sekelompok alat musik khas, yaitu taganing dan gordang, bahkan odap. Ketiga alat musik ini digantung di atas balok atau rak-rak kayu. Alat musik daerah tentunya memiliki ciri khas dan perannya masing-masing. Begitu juga dengan gondang Batak Toba yang memiliki andil penting pada setiap nada dan lagu yang dimainkan dalam gelaran upacara adat hingga keagamaan. Alat musik ini sampai saat ini masih digunakan untuk kepentingan upacara keagamaan hingga hiburan. Mulai dari pernikahan, kelahiran, hingga kematian, musik ini selalu mengiringinya. Pisau halasan berasal dari Tapanuli Utara. Pisau halasan merupakan senjata tradisional khas Sumatera Utara yang melambangkan kebesaran suku Batak Hasangapon. Melansir dari Van Zonnevolk, pisau halasan berbentuk pedang bermata tunggal yang sedikit melengkung. Pisau dari pangkal sedikit semakin lapang, sempit di tengah, sedang di anggota ujung runcing tapi semakin lapang dari anggota tengah. Biasanya pisau halasan terbuat dari tanduk rusa, sedangkan sarung pedang terbuat dari bahan logam. Panjang keseluruhan pisau halasan mencapai 76 cm dengan mata pisau sepanjang 50 cm. Di bagian gagang pisau halasan diukir dengan ornamen yang indah dan terdapat ukiran seperti singa bertanduk di. Bahasa Batak adalah salah satu bahasa daerah yang berasal dari wilayah Sumatera Utara. Dengan penutur alaminya adalah masyarakat Batak itu sendiri. Bahasa Batak merupakan bahasa yang tergabung dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Batak dapat mengacu pada beberapa hal berikut. Rumpun bahasa Batak termasuk bahasa-bahasa di dalamnya seperti satu Utara, bahasa Alas Kluwet, bahasa Singkil, bahasa Batak Karo, bahasa Batak Pakpak. Dua Selatan, bahasa Batak Simalungun, bahasa Batak Toba, bahasa Batak Pangkola, bahasa Batak Mandailing. Di suku Batak memiliki banyak musik daerah yang sering dinyanyikan. Salah satunya adalah lagu Sinanggar Tulo. Dijelaskan jika lagu ini bercerita tentang keluh kesah seorang perjaka yang harus menuruti perintah ibunya. Dijelaskan jika si ibu meminta anaknya itu mencari seorang wanita yang akan dijadikan kekasih dari marga Tobi, marga yang sama dengan ibunya. Kesamaan marga antara kekasih dan ibunya itu adalah budaya Batak yang disebut dengan pariban.